ketika ngirimin paket itu perjalanan ke kurir gitu ya, kita ketimpa musibah. Artinya saya lagi naik motor, tiba-tiba ada di jalan tuh ada besi kan, palang-palang besi gitu, pintu besi nimpa saya tuh, jatuh dua-duanya. Istri lagi hamil gede, istri sampai memar-memar, luka-luka gitu kan. Dan kebetulan besoknya harus fotosesi, istri saya tetap masih jadi model gitu kan. Jadi kan luka-lukanya tuh ke foto gitu, luka-luka di tangan, di sini ada, di wajah ada luka. Ya untungnya saya bisa ngedit, cuman pas ngedit nangis gitu kan. Lihat istri sendiri, aduh ini berdarah-darah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, perkenalkan saya Captian Suryana. Saya owner dari Jami Syar'i, brand fashion muslim untuk muslimah muda Indonesia. Saya asli orang Lembang di Bandung. Mungkin ada orang Bandung pada tahu Lembang di mana gitu, tempat wisata paling nomor satu mungkin di Bandung gitu ya. Saya dari kecil itu suka hal yang berbau kreatif gitu. Sampai pada saat kuliah itu saya harus memutuskan pilih desain komunikasi visual, walaupun orang tua sebenarnya agak-agak kurang setuju. Pada akhirnya setelah kuliah itu menjelang akhir gitu ya, alhamdulillah saya punya ide atau punya pilihan juga. Setelah kuliah itu saya mau ngapain gitu ya. Saya dulu memutuskan untuk berbisnis. Saya coba dulu jualan kaos, bikin brand sendiri. Jadi orang bikin kolokium, bikin susunan laporan dan lain-lain, saya mulai bisnis dengan uang sendiri yang pada saat itu saya lagi ditinggal sama orang tua ke haji, berangkat haji. Saya dikasih sekitar entah 3 juta, 4 juta kurang lebih gitu untuk jajan. Tapi saya habiskan semuanya untuk produksi kaos gitu. Saya beraniin gitu. Habis kemudian jadilah itu satu brand pada saat itu. Kemudian saya juga nyusun dari mulai ngedesain, kemudian foto, kemudian ya udah mungkin dari marketingnya, dari poster dan lain-lain, foto produk gitu ya. Itu saya urus dari hulu sampai hilirnya gitu. Kecuali produksi itu kita ke vendor, ke penjahit. Nah menariknya adalah ketika mulai berbisnis, kemudian produk udah ready, foto udah ready, pada saat itu nggak sesuai skenario sama sekali. Artinya apa? Nggak ada yang beli gitu. Loh kok nggak ada yang beli? Padahal ini produknya bagus menurut saya. Bagus menurut saya, tapi menurut konsumen I don't know gitu. Ternyata ketika memulai tidak semudah itu juga. Berbisnis tidak semudah itu. Tidak semudah kita produksi, kemudian kita foto, kemudian kita upload di platform sosial media. Tidak semudah itu. Gitu. Ada hal-hal yang mungkin pada saat itu saya tidak sadari, saya lewat gitu. Saya lewatin itu prosesnya. Kemudian mutusin buat vakum beberapa waktu ya. Kayaknya saya show must go on, saya harus tetap ngasilin duit, jadi balik lagi ke freelance designer. Jadi freelance ilustrator juga. Saya banyak mengerjakan project desain pada saat itu untuk klien-klien besar gitu. Pada saat terakhir itu saya pernah ngerjain project brand desainnya Gigglebox itu, restoran di Bandung. Kalau bisnis yang pernah saya lalui dan itu gagal semua tuh, saya nggak sebanyak pengusaha lain mungkin ya gitu ya. Mungkin bisa dihitung jari, 4 apa 5 gitu ya, 4 sampai 5 brand. Tapi semua dari brand-brand tersebut itu semuanya dalam lingkup yang sama apa? Fashion. Jadi dari 2013 sampai 2018 itu saya punya bisnis lebih ke fashion. Fashionnya fashion cowok gitu. Jadi bikin kaos gitu kan, jaket ya. Jadi bener-bener clothing cowok banget gitu. Dan itu berapa kali saya terus-terusan evaluasi gitu ya. Dari mulai berbeda target segmentasi dari brand ke brand, kemudian konsepnya gitu kan. Kemudian dari jenis produknya saya terus eksplorasi, ternyata nggak nemu titik temu, gagal semua gitu ya. Sampai pada waktunya 2018 itu sama istri saya cerita gitu kan, saya ngobrol,
kalau punya uang nih gitu ya, saya berandai-andai kalau punya uang kita mau ngapain sih gitu, karena kan saya orangnya nggak merasa cukup gitu kan, gagal-gagal terus, ya udah coba lagi gitu. Pada saat itu saya mutusin ya udahlah bisnis baju cowok lagi deh. Untungnya istri saya ngerem gitu. Tunggu dulu bentar gitu, kalau bisnis baju cowok lagi, kepikiran gak sih kamu ngulang lagi kesalahan yang udah kamu lakuin tahun-tahun sebelumnya gitu? Kenapa nggak bisnis baju cewek aja katanya? Kemudian saya mikir, ya udah gitu kan, kasih saya waktu 1 minggu 2 minggu ke depan, saya mau kepoin dulu tentang baju cewek ya gitu. Pada saat itu saya 1 minggu 2 minggu saya banyak research gitu. Kenapa sih saya harus bisnis baju cewek gitu? Why gitu? Saya cari, wah ketemu, oh ternyata kebutuhannya lebih besar gitu kan, pangsa pasarnya lebih luas daripada laki-laki, itu satu gitu kan. Yang kedua, ya hal yang bisa dieksplorasi dari pakaian wanita itu lebih banyak gitu. Kemudian yang ketiga, ini ya, candaan saya aja waktu itu gitu. Kalaupun nggak laku lagi gitu ya, saya bisa jualin ke teman-temannya istri saya gitu. itu sih simpelnya seperti itu. Saya nggak mau terlalu menitik beratkan di dulu tuh kayak persiapan lah gitu, nggak terlalu. Kalau bisnis saya sebelumnya tuh kayak wah risetnya gila-gilaan gitu kan, kemudian bikin produk, bikin desain segala macam, ujung-ujungnya gitu nggak ada yang beli gitu. Ya udahlah sekarang simple aja, ya udah baju cewek yang kayak gimana gitu kan. Dari awal 2018 ya sampai ke pertengahan, sampai after lebaran 2018 tuh saya riset terus. What if punya uang segini, what if kita mulainya kayak gini, bla 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 bla. Uangnya belum ada, modalnya belum ada. Jadi sebenarnya modal tuh bukan kendala utama dalam sebuah bisnis gitu. What if aja gitu. Nah, pada ujungnya konsepnya sudah siap, target marketnya sudah dilirik ya kan. Udah dilihat nih mau nargetin usia berapa, kemudian lokasinya mau kira-kira di kota atau daerah. Kemudian kita tuh mau bikin brand atau kita cukup bikin mitra yang banyak gitu ya untuk jalur distribusi ya. Haruskah kita ngedesain sendiri atau kita ngambil dari orang gitu. Sampai pada satu titik, oke, udah siap. Ketika udah siap baru bicara. Kira-kira butuh modal materi berapa. Baru bicara modal gitu. Nah dari situ saya langsung ambil pensil gitu kan istilahnya, coret-coret. Harga jahit berapa sih, harga bahan berapa sih gitu kan, kira-kira endorse berapa sih gitu kan, kalaupun pakai iklan berapa sih gitu, terus alat-alat tools yang perlu kita gunakan tuh berapa, sampai pada saat itu keluarlah angka sekitar 38.700.000 saya masih ingat. Itu saya nggak masukin beli kamera, beli beli rak, nggak ada. Jadi bener-bener full untuk produksi, 2 kali produksi malah. Jadi ada backup tuh, 2 kali produksi ya. Dimana produksi pertama nggak laku, udah ada modal buat produksi kedua jalan gitu. Cuman produksi ketiga, yang produksi pertama harus habis dulu gitu. Itu challenge-nya gitu. Nyari kesana kemari, wah kemana, wah kayaknya nggak ada yang bisa support nih. Ujung-ujungnya adalah cerita ke orang tua, kemudian ke ibu ya. Mah, saya mau bisnis. Yeah. Bukannya dari kemarin juga bisnis katanya. Ya cuman ini mau bisnis dengan produk dan target yang berbeda. Terus gimana katanya? Nah kita udah ngitung, kita butuh modal sekitar 38 jutaan. Kira-kira bisa dibantu nggak gitu? Itu jujur pertama kalinya saya minta bantuan secara material ke orang tua. Bisnis-bisnis yang saya sebelumnya tuh bener-bener ngerogoh kocek sendiri. Saya orangnya seneng banget nabung ya, dan menghasilkan gitu, nabung dan menghasilkan gitu, simpen, nabung, menghasilkan, simpen gitu. Saya nggak belanja smartphone, saya nggak belanja pakaian, jarang banget. Makanan kuliner juga saya nggak suka gitu pada saat itu. Jadi tampak selalu ada punya modal gitu untuk mulai bisnis gitu. Padahal itu tabungan semua gitu. Nah pada saat itu kebetulan pas mulai si Jamis Syar'i ini saya udah married gitu ya. Jadi sangat susah pada saat itu untuk nabung. Kemudian pada saat itu saya sudah pisah dari orang tua, sama istri saya ngekos di Sukajadi. Saya ngekos dalam keadaan ekonomi yang nggak jelas, tapi saya beraniin ngekos karena saya suka challenge orangnya gitu ya.
Ibu saya jawab, mama nggak punya uang sebanyak itu. Yang mama punya itu tabungan sebesar 15 juta. Kalau mau diambil sok aja, kalau enggak ya udah. Saya agak kecewa sedikit saat itu. Oke, ini hal yang sebenarnya apa ya? Ya mungkin Allah sudah tentukan gitu. Allah sudah tentukan. Take it or leave it, itu pilihan saya dua pada saat itu. Take it or leave it. Take it ya kamu bisa mulai dengan 15 juta. Mungkin prosesnya agak lebih lambat dari yang ketika kamu punya modal 38 juta. Atau leave it. Kamu nggak bisnis gitu. Kamu nggak bisa mulai bisnis yang udah kamu obrolin berbulan-bulan dengan istri gitu ya. Saya pilih take it. It's okay. Nggak apa-apa mah, 15 juta. 1 Oktober, saya masih ingat. 1 Oktober, saya punya uang dari Gigglebox ya tadi cerita kan. Walaupun itu saya minta untuk dibayar di muka gitu ya. Untuk apa? Untuk ngontrak rumah. Karena pada saat itu istri saya sudah hamil gede gitu ya. Udah hamil besar, udah mau lahirin. Jadi di kosan udah nggak kondusif banget. Jadi saya milih ngontrak untuk rumah. 1 Oktober, ibu saya nganter pindahan, kemudian ngasih modal 15 juta nih. Buat bisnis, semoga rezeki kamu, rezeki anak kamu, rezeki istri kamu. Itu mama saya. Kemudian ya, besoknya setelah beres-beres, saya langsung yuk belanja. Ngajak istri yang lagi hamil naik motor tuh. Yuk ke daerah Tamim, daerah Otista, ya kan. Nyari bahan di situ. Saya belanja bahan pertama saya, kemudian saya angkut pakai Grab car ke rumah. Jadi dari Grab car ke rumah itu dalam gang, saya harus ngangkut sendiri. Jadi Oktober itu benar-benar memulai untuk apa? Waktu saya memulai si Jamis, 1 Oktober 2018. Kita dulu ngontrak rumah gitu kan, dalam gang, tengah-tengah gang yang itu tuh jalan dari jalan utama ke dalam rumah, ke dalam gang itu butuh waktu 10 menitan gitu, panjang gitu. Dan itu emang cuma masuk motor aja. Susah kalau bawa barang, bawa kain, bawa paket, itu susah gitu. Itu tantangan yang memang apa ya setiap hari pada saat itu kita lalui gitu. Kemudian saat itu saya nggak punya kenalan model perempuan, nggak punya. Kemudian yang kedua tuh, kalaupun harus pakai model itu kita nggak punya budget gitu. Alhasil apa? Alhasil adalah istri saya sendiri jadiin model. Pada saat itu lagi hamil besar, bayangkan gitu. Jadi kita pakai motor berdua, istri saya bawa baju yang udah disetrika di rumah gini di motor, terbang gitu ke belakang, ya kan? Kemudian ke studio, di studio kita foto pakai kamera ala kadarnya pada saat itu ya. Dan seperti yang sudah saya duga, ketika jualan pertama itu pertama kali, teman-teman mungkin yang mulai bisnis jangan kaget ketika kita jualan pertama kali, kemudian nggak laku, nggak ada yang beli sama sekali, itu benar-benar totally wajar, totally normal gitu ya. Saya dulu produksi sekitar 60 pieces-an gitu ya, 5 lusin, 1 warna 1 lusin. Karena modalnya cuma ada segitu gitu ya. Dan ketika jualan pertama, postingan pertama nggak ada yang likes, nggak ada yang nge-view ya. Sangat-sangat wajar. Jadi apa yang saya lakukan adalah biarkan si pakaian itu numpuk di kursi, di lantai, dan lain-lain. Saya mulai tawari ke teman-teman saya yang perempuan. Saya DM-in satu-satu di Instagram, pakai Instagram bisnis ya, bukan Instagram pribadi. Saya DM-in satu-satu, saya follow-in, saya ngemis-ngemis fallback gitu ya. Istri juga ke temen-temennya seperti itu. Cuman istri kan dulunya pesantren, jadi akan lebih mudah buat dia buat jualan gitu. Karena temen-temennya pakai syari semua pakaiannya gitu. Teman-teman saya nih agak susah gitu. Teman-teman saya tampilannya sedikit sekali yang tampilannya syari. Saya pada saat itu sehari bisa nge-follow 500 orang gitu. Biar dapat fallback. Biar dapat follower baru gitu. Sambil saya melakukan endorsement gitu. Endorsement ke ya influencer yang sesuai budget lah pada saat itu gitu ya. Tapi ya lumayan agak convert, artinya dari traffic influencer tadi lumayan menghasilkan beberapa penjualan, dan itu saya lakukan terus-terusan, minggu ke minggu, bulan ke bulan gitu. Dan saya tidak lelah untuk mengevaluasi ini kira-kira yang jadi masalah konsumen saya itu kenapa sih nggak beli gitu. Saya terus-terusan, mungkin masalahnya pemilihan warna. Oke, next kita coba warna-warna yang lebih berbeda. Atau mungkin dari desain produknya gitu.
Jadi jangan takut untuk testing. Kenapa? Karena testing itu menghasilkan data selama kita memang nge-record atau kita benar-benar nyatet gitu ya. Gitu. Jadi jangan takut untuk ya coba-coba gitu ya. Tentunya dengan juga memperhatikan tren gitu ya. Brand-brand lain mainnya kayak gimana pada saat itu tuh. Jujur kita belum bener-bener seidealis sekarang gitu ya, yang bener-bener bikin desain yang loh kok aneh banget gitu. Dulu bener-bener ngikuti tren gitu, cari aman. Itu dari sisi bisnis, tapi dari sisi kehidupan personal tantangannya adalah pada saat itu saya keadaan ekonominya sangat-sangat tidak jelas. Kanal utama penghidupan kami itu ya dari Jamis, nggak ada lagi yang lain gitu. Jadi kasarnya adalah kalau kita pengen makan bulan depan, barang ini harus laku dulu. Sehidup dan mati itu gitu. Ya. Kemudian ya untuk menjalani atau mengoperate bisnisnya itu ya masih di tangan saya semua dan istri gitu. Jadi dari mulai produksi sampai ke penjualan tuh kita berdua tiap hari tuh bener-bener kerja sama banget gitu. Kerja sama banget. Saya agak miris kenapa? Karena istri saya pada saat itu lagi hamil gede gitu. Fisiknya terus-terusan terkuras ngebantuin saya dan saya juga pada saat itu belum bisa nge-hire tim gitu. Jadi yang dilakukan adalah kemana-mana berdua, ngapa-ngapain berdua, packing berdua, ya. Jawabin Instagram, DM, komen berdua, jawabin chat berdua, belanja berdua gitu ya. Ngirimin paket kadang istri juga nakal pengen ikutan gitu. Sampai pada satu saat ketika ngirimin paket itu perjalanan ke kurir gitu ya. Kita ketimpa musibah, artinya saya lagi naik motor, tiba-tiba ada di jalan tuh ada besi kan, palang-palang besi gitu, pintu besi, nimpa saya tuh, jatuh dua-duanya, istri lagi hamil gede. Yang saya lakukan ya, saya kirimin pakai GoSend aja tuh ke kurir, paketnya saya antar istri ke bidan, ke dokter gitu, buat dicek kandungannya, agak deg-degan juga gitu. Istri sampai memar-memar, luka-luka gitu kan, dan kebetulan besoknya harus fotosesi. Istri saya tetap masih jadi model. Gitu kan. Jadi kan luka-lukanya tuh ke foto gitu. Luka-luka di tangan, di sini ada di wajah ada luka. Ya untungnya saya bisa ngedit, cuman pas ngedit nangis gitu. Lihat istri sendiri, aduh ini berdarah-darah gitu. Sampai segitunya gitu kan. Di samping bisnis saya harus ngerjain hal-hal pekerjaan rumah kan, ngebantuin istri nyapu, ngepel, nyetrika, nyuci itu kita nggak punya ART kan. Kebetulan ya pada saat itu. Jadi di samping menjalani nge-operate bisnis, saya juga menjalani kehidupan pribadi yang cukup menantang. Apalagi ketika si kecil udah lahir tuh, anak pertama kami kita lahir gitu. Tantangannya jadi double karena semuanya menimba ke saya gitu. Istri fokusnya ke bayi itu udah komitmen, ya. Kita bener-bener ngurus bayi berdua banget, nggak sama orang tua. Nggak dicampur, nggak dibantuin orang tua. Itu udah komitmen kita gitu. Jadi challenge selalu ada sih. Tergantung level di mana kita bisa menghadapi itu gitu. Ketika kita memang sudah menjadi orang lebih kuat lagi, mungkin Allah akan memberikan challenge yang lebih besar lagi. Siap-siap aja. Gitu. Karena kapasitas kitanya pun udah berbeda mungkin dari yang sebelumnya gitu. Jadi kesulitan atau challenge itu nggak boleh dihindari, tapi kita hadapi dan kita selesaikan. Saya selalu mendorong diri saya untuk memvisualkan nanti kayak gimana sih bisnis yang mau saya jalani ini gitu. Kalau misalnya visual saya itu nggak sampai jauh, nggak sampai besar, saya nggak akan mulai. Uniknya ketika mulai si Jamis itu, saya udah langsung yakin, ini saya nggak tahu kenapa gitu ya. Saya udah yakin kalau ini akan besar gitu. Somehow saya nggak tahu kenapa gitu. Tapi dibandingkan dengan bisnis-bisnis saya yang sebelumnya, perasaan untuk yakin bisnis yang akan besar tuh tidak sekuat yang Jamis Syar'i. Karena mungkin apa ya? Mungkin motivasi ya. Mungkin yang membedakan adalah motivasi ketika mulai Jamis dan bisnis-bisnis saya yang sebelumnya itu beda. Kenapa Allah tuh harus bikin saya berhasil misalnya gitu. Saya mau ngapain dengan bisnis ini gitu. Kalau cuma jadi keren, bergengsi, prestige,
kayaknya itu sudah saya pernah alami dan itu nggak ngebawa saya kemana-mana gitu. Jadi ketika mulai Jamis itu, hal yang harus diperhatikan adalah pada saat itu saya, pertama adalah motivasi. Saya pengen ibadah. Bentuknya apa? Bisa memperbesar zakat, infak, sedekah, memberi ke orang. Yang kedua adalah tidak menyalahi nilai-nilai syar'i, contoh tanpa riba. Kemudian akad yang tertunaikan dengan baik, contoh kalau misalnya di Jamis itu kan ada produksi tuh, produksi pakaian dan lain-lain. Jangan sampai kita tuh menunda-nunda pembayaran. Vendor datang, kemudian ngasih produk, sudah dihitung, sudah dicek, oke. Kita jangan tunda pembayaran sampai keringat dia kering gitu. Langsung tunaikan kewajibannya. Jadi jangan sampai, saya soalnya sering banget dengar dari teman-teman vendor gitu ya. Brand-brand besar tuh seringnya nunda-nunda, katanya nunda-nunda sampai 3 bulan, 6 bulan gitu. Wah, Masya Allah, itu benar-benar sangat disayangkan sekali dan saya gak mau kayak gitu. Yang ketiga adalah saya pengen menjauhi hutang. Walaupun hutang itu dihalalkan, tapi hutang untuk bisnis itu sebenarnya tidak dicontohkan oleh Nabi, teman-teman. Gak ada yang bisa jamin kita besok untung, tapi besok hutang harus dibayar gitu kan. Nah, saya orang yang sangat concern di situ gitu. Di satu sisi hutang itu juga mengganggu psikologis kita ketika kita nge-operate bisnis. Jiwa kita tentunya nggak tenang, kemudian kita nggak fokus. Walaupun mungkin ada beberapa pendapat dari pengusaha-pengusaha lain yang pakai hutang tuh lebih challenging, lebih memacu adrenalin dan lain-lain, ya silahkan gitu. Saya memilih untuk tanpa hutang. Dan alhamdulillah, Masya Allah, Jamis bisa sampai sejauh ini tanpa hutang dengan modal 15 juta. Kenapa bisa sejauh ini dan sebesar ini, sebesar seperti sekarang gitu ya, kita membesar dalam kurun waktu yang relatif singkat gitu. Yang pertama adalah saya merasa kalau sedikitnya janji Allah itu memang benar gitu. Jadi ketika kita ngeluarin sebagian harta kita gitu ya ke jalan infak dan sedekah, itu kan jalannya jalan Allah gitu. Di situ Allah menjanjikan akan membalas dengan berkali-kali lipat. Ya mungkin ini adalah salah satu bukti dari bahwa janji Allah itu adalah benar gitu. Saya nggak menggiring teman-teman untuk menjadi menjadi penagih gitu. Ketika teman-teman sedekah kemudian nagih, oh mana nih buktinya, nggak kayak gitu. Jadi tunaikanlah sedekah, infak dan zakat itu sebagai kewajiban atau keharusan ketika kita tuh mulai bisnis gitu. Bahkan saya ketika sudah produksi, saya udah ngeluarin zakat, bahkan ketika itu belum jadi untung gitu. Saya nggak nunggu setahun, walaupun ya boleh lah nunggu setahun gitu. Saya nggak tahu usia saya apakah bulan depan itu masih ada atau enggak. Sedangkan zakat itu wajib gitu. Zakat tizaro itu wajib bagi pengusaha. Mungkin disitulah titik bantuan dari Allah. Kenapa ini semua jadi lebih mudah. Walaupun ada kendala tuh saya bisa lewatin. Dan si Jamis bisa sejauh ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada suntikan dana? Jujur ada. Jadi ketika di bulan-bulan keempat apa kelima apa keenam dari mulai bisnis tuh, alhamdulillah kedua orang tua kami, dari mertua dari orang tua tuh ada rezeki tiba-tiba, dan sontak mereka langsung menawarkan ke kita gitu, sok katanya pakai aja ini gitu kan. Jadi ada tambahan sekitar 30 juta pada saat itu. Oke, saya bilang jadiin ini syirkah. Orang tua punya presentasi keuntungan, punya presentasi kepemilikan di situ. Walaupun pada saat tahun kedua tuh saya kembalikan lagi, tapi di situ orang tua sudah mendapat keuntungan karena Jamis growingnya cepat banget gitu. Jadi mereka untung 3 kali lipat sebenarnya dari modal yang diberikan kepada kami gitu. Prinsip yang ketiga adalah prinsip bola salju tadi. Saya sebagai owner, istri saya sebagai owner juga, kita nggak banyak ngambil keuntungan dari perusahaan. Kita cukup ngambil gaji yang memang jadi kebutuhan kita tiap bulan. Kita nggak nambah-nambah aset yang tidak perlu gitu. Jadi kita ya mungkin beli mobil ya untuk kebutuhannya ya tadi itu ya untuk mempermudah mobilisasi, mempermudah jalan ibadah kita.
Yang kedua, kita beli rumah memang ya untuk jadi aset pribadi. Kenapa? Karena ya biar kita lebih tenang gitu. Kenapa? Karena kebutuhan utama kita sudah tertunaikan. Jadi kita nggak ada alasan lagi untuk tidak fokus gitu. Jadi saya lebih fokus mengoperate bisnis, ngegedein aset bisnis, karena kebutuhan dasar saya sudah tertunaikan dengan baik. Dan begitu ya, modal yang ada terus saya gulung menjadi lebih besar. Kalau di kita, develop tim itu menjadi sebuah program yang kita jadi concern juga. Jadi tim yang masuk boleh secara skill itu kurang, tapi secara attitude harus benar-benar maksimal. Harus benar-benar sevisi. Sholatnya nggak ketinggalan, baca Qurannya bisa, gitu, dan lain-lain. Sisanya skill, oke, kita dalemin bareng-bareng yuk. Makanya saya nggak sayang banget ketika keluar budget untuk develop tim. Memang kita budgetin, dan budgetnya memang nggak kecil kan, gitu. Gede banget budgetnya. Cuman ketika dia datang tuh dia, teman-teman tim tuh punya value yang pertama adalah value di mana dia diperhatikan. Yang kedua ya dia develop gitu. Kalau memang ada ketakutan dari teman-teman di luar sana, pengusaha-pengusaha lain, saya juga sering dengar gitu ya. Gimana kalau dia lebih jago, dia tiba-tiba keluar bikin bisnis bareng. Kalau mau ditelik lebih dalam gitu ya. Kalau kita punya tim yang tiba-tiba mutusin pengen keluar, gara-gara dia tuh alasannya tuh pengen mulai bisnis bareng, berarti dia kurang di-challenge. Dia keluar karena pengen challenge yang lebih besar. Lalu kenapa nggak kita akomodasi? Kita bagi hasil, kita danain. Why not gitu? Toh ujung-ujungnya juga ke kita lagi kan? Salah satu tujuan kami menjadi lebih bermanfaat, ya, memberikan impact terhadap umat, sudah tertunaikan. Kenapa? Ada banyak tim di Jamis gitu. Sekarang total tim itu ada 29 orang. Alhamdulillah support gitu. Terus-terusan support, gitu kan, membersamai kami, mendevelop bisnis gitu ya. Yang kedua adalah alhamdulillah Allah karuniakan omset yang bisa tembus 1M dalam 1 bulan. Kita bisa beli aset dalam bentuk rumah, dalam bentuk mobil, motor dan lain-lain dengan cara membeli yang cash sesuai prinsip kami, tanpa hutang, tanpa cicilan, tanpa riba. Kemudian infak, zakat dan sedekah alhamdulillah terus-terusan meningkat. Ketika kemarin itu pandemi, alhamdulillah kita juga ikut untuk membantu masyarakat. Kita bagi-bagi beras, bagi-bagi sembako sampai ke ribuan orang, dan banyak orang yang mendoakan kami. Itu benar-benar hal yang sangat-sangat membahagiakan gitu. Harapan saya untuk Jamis Syar'i, perusahaan saya pengen ke tahun-tahun berikutnya itu Jamis Syar'i semakin dikenal, semakin dicintai gitu ya, oleh audiens, oleh konsumen, oleh loyalis di luar sana, semakin memberikan banyak manfaat untuk umat tentunya, lewat infak, sedekah, dan zakat yang lebih tinggi lagi ke depannya. Kemudian Jamis Syar'i juga bisa mendakwahkan kepada muslimah-muslimah muda di Indonesia bahwa berpakaian itu harus syar'i loh teman-teman. Tampil syar'i itu nggak harus jadi sebuah fase ketiga, keempat dari perjalanan teman-teman ketika menutup aurat. Ketika teman-teman muslimah di luar sana tuh memutuskan untuk menutup aurat, bisa kok langsung tampil syar'i, tapi tanpa harus takut atau khawatir dengan stigma tampil syar'i itu kayak orang tua, misalnya kayak ibu-ibu, kayak mama gitu kan. Mungkin itu kekhawatiran teman-teman kemarin. Kalau misalnya teman-teman bisa cek Jamis Syar'i, jamisyari.com atau di Instagram jamis.syar'i, itu teman-teman bakal temuin banyak gamis dan kerudung syar'i yang dari secara desain tuh kekinian banget. Teman-teman bisa lihat sendiri dari mulai desain, warna, itu benar-benar unik, dan mungkin teman-teman nggak akan banget temuin itu di brand-brand lain. Kita gabungkan jadi satu produk, yaitu produk-produk yang ada di Jamis Syar'i. Harapan saya pribadi untuk saya sendiri ke depannya, saya bisa punya bisnis yang lebih besar lagi, entah itu Jamis Syar'i-nya makin gede, atau ada bisnis-bisnis baru lagi. Saya pengen lebih berguna lagi untuk masyarakat, saya pengen menjadi agen perubahan
melalui jalan pengusaha ini, saya ingin mendakwahkan bahwa yuk pengusaha-pengusaha muslim bisa yuk gitu, menjadi lebih besar lagi, menjadi agen untuk memperkuat agama Allah gitu ya. Kemudian pesan buat teman-teman di luar sana, pengusaha muslim tentunya yang ingin memulai bisnis, silahkan dalami ilmu bisnis, silahkan teman-teman update pengetahuan, kemudian informasi-informasi kekinian tentang bisnis, tapi jangan lupa satu hal yang paling penting adalah jadikan motivasi untuk menjadi pengusaha itu menjadi ladang ibadah. Yang kedua, jadikan bisnis ini adalah ladang kita untuk lebih taat kepada Allah. Jadikanlah itu motivasi ketika teman-teman memulai untuk bisnis, insya Allah Allah akan permudah. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kekurangan adalah tempatnya saya. Semoga menginspirasi, semoga banyak manfaat yang bisa teman-teman dapat dari sesi sharing saya. Saya Septian Suryana, owner Jami Syar'i, mengucapkan selamat berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.